Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Kepala KCD Pendidikan Wilayah 13 Provinsi Jawa Barat sekaligus membuka secara resmi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi P1 SMK Negeri 1 Raja Desa. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Heri Pansila MSc, disilakan. Saya mohon izin tidak berani buka masker ya. Kebetulan mic-nya bagus Pak. Ya karena kemarin saya baru datang dari Jakarta. Dan di Jakarta itu 50% kenaikan COVID itu dari DKI ya. Jadi saya khawatir masih ada virus yang nempel di saya ya. Jadi saya nggak berani buka masker karena ada tim Satgas ya. Nanti saya dikhawatirkan menulari ya. Ya menulari Raja Desa. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ketularan, berarti bukan dari saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Yang saya hormati di sini ada Muspika, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek yang mewakili, Pak Panji ya, kemudian Pak Kuwu ya, kemudian dari kecamatan ada yang mewakili ya, kemudian Pak Komite, kemudian ada Pak Warja ini forum LSP yang pernah ke kantor ya, meminta supaya seluruh sekolah SMK ini jadi LSP Pak. Saya bingung ya. Kemudian saya hormati keluarga besar Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13. Di sini ada pengawas, kepala sekolah SMK Negeri 1 Raja Desa, serta Kasubag, para wakasek, para guru, dan juga khususnya ini ada Pak Joko, ada Pak Hadi, ya sesepuh pejuang 45 ya. Nah, jadi perlu dilestarikan ini Pak, ya. Ya, saya pribadi memberikan apresiasi setinggi-tingginya ya kepada seluruh pihak yang sudah merintis jalan ya. Merintis jalan sekolah-sekolah ini menuju LSP, Pak. Ya. Lembaga sertifikasi profesi ya P1. Nanti ada P3 ya, Pak ya. Nah. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini tadi saya menyimak tadi ada visi dan misi. Ya, saya lihat ada insan masagi. Ya, ini sudah selaras dengan program Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil. Tentunya ini menjadi salah satu kurikulum yang harus masuk juga di dalam sekolah. Ya, ada religius. Ya, religius ini sebenarnya tadi menyampaikan ada tulisan Asmaul Husna Pak. Ya, ini perlu ada semangat bahwa tidak hanya siswa, tapi seluruh masyarakat di sini tuh merasakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang kalau kita sholat mengucapkan Allahu Akbar, dulu pernah saya SD itu membayangkan berapa besarnya Allah itu. Nggak bisa diperkirakan Bapak Ibu. Tapi saya bisa memperkirakan, saya pelajari itu ya. Besarnya malaikat, ada 8 malaikat kan di dalam Al-Quran yang menjunjung asnya Allah gitu. 8 malaikat ini, besarnya berapa? Besarnya itu kalau diukur dari perjalanan burung terbang dengan kecepatan 100 km per jam. Jarak daun telinganya saja sampai bahu itu 700 tahun jarak tempuhnya. Waktu tempuhnya 700 tahun. Itu kalau perjalanan 100 km per jam. Kita nggak mungkin bisa hidup ya selama 700 tahun. Ya.
Kalau yang lebih kecil lagi ada malaikat Jibril alaihissalam. Itu bumi itu kalau dipegang seperti manusia megang telur, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya religius itu adalah bagaimana kita bisa mengagungkan Allah di mana saja. Ya, tidak hanya ketika sholat, ketika kita sedang bekerja pun merasakan betapa kecilnya kita itu, lebih kecil daripada sebutir pasir. Ya, kecil sekali. Tidak ada apa-apanya, ya. Kemudian yang kedua adalah literasi. Nah, literasi ini ada PR juga ini, Pak. Literasi. Literasi itu menurut standar UNESCO, kita punya kewajiban setahun membaca 3 buku. Nah, setahun itu standar internasional. Kalau Jepang, Korea, Cina, itu rata-rata sudah membaca buku setahun 20. Jadi kita ketinggalan. Nah, di luar buku pelajaran. Ya, di luar buku pelajaran. Ya, jadi ya mudah-mudahan nanti dari Pak Kuwu, Pak Camat, atau Pak Komite bisa menggerakkan seluruh orang tua menyumbang buku, ya, sehingga nanti siswa bisa membaca satu buku, kemudian buku selesai dibaca, ditukarkan antar teman. Satu kelas sudah selesai, tukarkan antar kelas. Seluruh kelas sudah selesai, tukarkan antar sekolah. Ya, jadi lebih ringan, Bapak Ibu. Ya. Kenapa ini literasi penting? Ya, tahun akhir 2017, saya bersama rombongan itu 30-40 orang pernah ditugaskan ke Belanda. Itu mencari literatur Sunda kuno, ya, bahasa Sunda yang kuno gitu. Saya nggak tahu Pak Hadi ikut nggak ya? Oh nggak ikut. Dari Ciamis nggak ada yang ikut kayaknya, nggak ada. Ya. Nah, yang menarik, ya, menariknya ini, ternyata literatur naskah kuno Raja Galuh itu ada di Belanda. Ya, kita pelajari di perpustakaan di Leiden. Ya, saya kaget kan waktu buka itu. Kok ada? Ya, ada yang tahu nggak? Kapan Raja Galuh pertama? Nah, ada yang tahu? Ini daerah. Kalau kerajaan pertama itu ibu kotanya ada di Cijingjing. Ya. Kemudian di berikutnya di Kawali. Nah, pernah di Kawali jadi ibu kotanya. Raja Galuh pertama ada yang tahu tahun berapa? Wariti Kandayun 612. Dan ternyata di dalam naskah kuno Bapak Ibu itu sudah ada hubungan diplomatik dengan Nabi Muhammad SAW. Coba di dalam naskah kuno. Itu tahun 2017 saya belum di Ciamis. Saya masih di Bogor waktu itu ditugaskan. Wah, ini orang Ciamis hebat ya. Ya, menyisakan sebuah literatur yang semua diambil sama Belanda. Nggak disisakan sedikit pun untuk Indonesia. Nah, kok kebetulan saya ditugaskan 2019 ditugaskan ke Ciamis. Akhirnya saya kerjasama dengan Pak Rektor Galuh, bikin seminar, bikin webinar, Pak ayo bikin tentang bagaimana memotivasi para keturunan Raja Galuh. Dan silsilahnya ada Bapak Ibu di keraton ya, keraton apa? Yang di KY Ahmad Dahlan ya. Dan kebetulan KCD pindah ke kantor ke situ. Dan ternyata memang para keluarganya, saya ketemu dengan pemilik rumahnya yang kita sewa, yang masih keturunan Raja Galuh. Iya betul Pak, ada naskah yang mau kita ambil dari Leiden, itu harus mengatasnamakan pemerintah. Nah di sini ternyata sudah ada yang menulis naskah kunonya dalam bahasa Sunda.
tahun 612. Artinya kalau di sini ada keturunan orang Ciamis asli, mudah-mudahan 100% keturunan Raja Galuh. Bagaimana sekarang semangat orang-orang Galuh di zaman itu, bayangkan mereka bisa berpetualang keluar. Ya, berpencar ke seluruh negara. Semangatnya luar biasa Bapak Ibu. Ya. Kalau LSP ini ya bagian dari rintisan, ya. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu guru membangkitkan semangat berinovasi, berkolaborasi, ya. Kalau Pak Saidun kalau lari sudah kecepatan 200 km per jam, ya para gurunya juga harus mengikuti. Jangan sampai ketinggalan, ya. Dan yang lebih hebat lagi, di dalam naskah kuno di tahun 630, itu kalau guru agama mungkin ya Bu Ani bisa dipelajari ya. 630 itu Nabi Muhammad memimpin sendiri perang Tabuk. Perang Tabuk itu mereka jalan kaki dari Madinah ke Tabuk, ya. Kalau ada yang pernah ke Saudi, itu jalan kaki dari Madinah ke Tabuk jaraknya 700 kilo, ditempuh dengan waktu 15 hari. Ternyata orang Galuh itu suka jalan kaki, kuat gitu motivasinya. Silakan Pak, enggak? Ya, selamat jalan, selamat bertugas. Ya, jadi bayangkan mereka di tengah teriknya matahari di padang pasir yang panas, ekstrim, berperang, 15 hari jalan kaki. Coba, kadang saya nggak bisa berpikir secara logika, kok bisa gitu. Ya, waktu itu konon melawan Raja Kaisar Romawi, ya, Romawi Timur, ya, Bizantium Heraklius, ya, itu sejarahnya. Itu semua tertuang di dalam naskah kuno, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saya literasi, mungkin perlu digencarkan kembali semangat kita membaca, menulis, ya, karena sampai sekarang dari 1000 orang hanya 1 yang gemar membaca. Ini orang Indonesia, ya, jadi masih 1/1000. Nah, nanti tugas siapa ini? Wakasek, kesiswaan, kurikulum, kerjasama dengan para guru lain, ya, guru bahasa Indonesia dan lain-lain, bagaimana bisa memotivasi kita bisa mau gemar membaca, kemudian menulis, ya. Kemudian, ya, tadi dari sisi religius ya, Bapak Ibu. Kemudian ada yang bertanya, Pak, manfaat LSP itu apa? Ya. Oh, nanti kalau uji kom bisa menggunakan SDM internal, ya. Tapi mungkin saya ingin menambahkan. Bapak Ibu kan sudah punya data SMK kelas 12 ada berapa siswanya? Total kelas 12 400 381 yang kelas 12, ya. Nah, coba Bapak Ibu, ya, 381 siswa ini nanti ketika mereka sudah lulus, jangan putus ikatan dengan mereka. Sering ditanya, dari 381 ini yang nanti dalam 1 tahun sampai 2023 yang masih menganggur berapa persen? Ya, jadi tujuan LSP nanti ada program keunggulan, ya, dan mungkin ada program yang lain. Itu kan tujuannya adalah untuk menyalurkan lulusan SMK ke dunia kerja, wira swasta, dan kuliah. Ya. Nah, dari 3 pilihan ini jangan sampai ada yang menganggur, ya. Jadi saya mengimbau di data Bapak Ibu, catat nomor teleponnya, dikontak rutin, ya, terutama wali kelasnya. Jangan sampai kita kehilangan jejak. Ya, karena itu target adanya SMK itu kan mengurangi
pengangguran, ya. Jadi adanya LSP itu tujuannya untuk mengurangi pengangguran Bapak Ibu dengan meningkatnya kompetensi Bapak Ibu, ya, punya sertifikasi, punya sebagai asesor, ya. Jangan sampai nanti sudah dapat predikat akreditasinya tinggi, kemudian LSP, tapi ternyata penganggurannya masih banyak. Ya, nah ini Bapak Ibu, ini tantangan. Ya, jangan sampai nanti SMK dianggap masih menyumbang pengangguran terbesar ya, menurut katanya Pak Hadi itu, ya. Namanya hadirnya Pak Hadi, Pak Joko memberikan supervisi ke sini. Saya nitip ya Pak ya, nitip ke Raja Desa supaya 2 tahun 3 tahun ke depan pengangguran itu kok bisa 0, ya. Ada Pak Kuwu yang nanti bisa bikin kerjasama SMK membangun desa Pak. Nah, ya bisa itu kan program dari provinsi. Ya. Kita bayangkan coba seperti kapal Nabi Nuh Bapak Ibu ya. Kapal Nabi Nuh itu ketika ada banjir bandang besar, itu kan 4 bulan ada di lautan. Yang saya berpikir makannya gimana? Kalau makan untuk orang gampang, tapi makan untuk binatang yang lain-lain, ada semut, ada gajah, ada jerapah, ada harimau, ya, ada ular, ada tikus. Supaya mereka bisa survive 4 bulan di lautan. Nah ini kan berarti peran dari jurusan Tata Boga, ya. Ya kan Tata Boga kan Pak, yang LSP ya. Nah, berarti tujuan kita adanya LSP juga untuk mempersiapkan diri kita, ya. Ya kita nggak tahu ya kalau nanti suatu saat kita di embargo, makanannya terbatas, berarti kan perlu ada inovasi dari pertanian, ya, perikanan, peternakan. Saya yakin di sini banyak lahan subur ya, Pak Kubu ya. Nah itu nanti barangkali menjadi program pertanian milenial, ya. Barangkali juga dipadukan dengan kerjasama dengan siapa ini nanti, ya Pak Hadi dipikirkan nanti, Pak Joko, ya. Jadi lahan-lahan kosong yang idle barangkali bisa dikerjasamakan dengan Pak Kuwu, ya siapa tahu nanti bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita konsumsi, ya. Banyak sebenarnya ya yang bisa digarap di dalam LSP, nanti baru ke program keunggulan ya Pak Hadi. Dan saya kira saya juga menitipkan ada teknologi terakhir sekarang ya. Saya nggak tahu apakah ini teknologi itu kan selalu ada ya berkembang. Teknologi grafin. Ada yang pernah dengar grafin? Ya, grafin itu kalau bentuknya bisa semacam plastik, ya plastik tipis, tapi kekuatannya 300 kali dari baja, ya tipis. Itu sudah banyak yang pakai ya untuk baju anti peluru Pak. Buat TNI, Polri itu penting, ya. Baju anti peluru tipis saja, gitu. Kalau sekarang sudah dipakai di film-film Avengers, ya. Kalau biasanya anak-anak muda itu paling senang nonton Avengers, ya, anak-anak kecil itu, ya. Itu bajunya sudah anti peluru semuanya, gitu ya. Sampai wajahnya, kepala ditutup, ya. Jadi aman, Bapak Ibu, walaupun Amerika punya nuklir gitu, ya mungkin kita dihantam nuklir dengan adanya grafin mungkin bisa bertahan. Termasuk baterai gitu ya, baterai dari grafin hanya dicas cuma 15 detik, ya, tapi bisa sampai puluhan tahun, ya. Jadi cukup sekali ngecas 15 detik. Nah, ini kan harus kita tangkap peluang ini Bapak Ibu, ya, tata busana misalkan. Ayo kita coba kembangkan teknologi grafin, pelajari, ya, kemudian dilakukan riset, dicoba, ya, siapa tahu dari TNI Polri tertarik untuk menggunakan tata busana baju dari grafin. Ya, ini terobosan ya Bapak Ibu ke depan ya. Kita bukan mimpi ini, tapi ini sudah fakta, sudah nyata, dan ini
Ditemukan bahannya sederhana kan? Bahannya pensil. Dari bahan pensil itu Bapak Ibu yang hitam itu, serbuk itu. Nah, karbon. Bahannya dari situ. Ya, bahan dasarnya. Yang menemukan siapa? 2 ilmuwan dari Rusia. Ya, makanya sekarang kumpulin tuh pensil-pensil yang dibuang. Ya. Nah, itu kumpulin bahan bakunya. Nah, coba itu jadi bahan riset nanti. Bikin LSP apa, manufaktur, teknologi apa gitu ya Pak ya, otomatisasi, buka jurusan baru untuk menciptakan sebuah inovasi ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan semangat Bapak Ibu ya tetap tinggi ya, menyongsong abad ke depan ini kita tidak tahu ya. Karena kompetisi makin kuat, tentu persaingan juga makin hebat. Kita membutuhkan lulusan yang high skill. Kita butuh lulusan anak-anak yang santun ya, menurunkan, mewarisi sifat-sifat Raja Galuh ya. Karena saya pelajari yang betul-betul keturunan Raja Galuh itu adalah orang-orang yang santun, orang hebat ya, dan orang besar ya. Saya yakin lah nanti akan muncul di Raja Desa ini orang-orang yang bisa mewarisi kejayaan dari masa Raja Galuh. Demikian ya Pak Kepala Sekolah ya. Jadi di sini launching pembentukan lembaga sertifikasi profesi LSP P1 SMK Negeri 1 Raja Desa secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara launching pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi LSP P1 SMK Negeri 1 Raja Desa. Acara yang selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Lukman Abdurrahman ST. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara yang kita laksanakan hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad angkuli sohbati Rasulillah ajmain. Amin. Allahumma bir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.